Welcome to my channel Juragan Sains. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 8, yaitu bab 4, getaran, gelombang, dan cahaya part 5. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama adalah suatu sinar datang sejajar sumbu utama, lensa akan dibiaskan menuju titik fokus aktif di belakang lensa. Jadi kalau ada sinar datang sejajar, nanti akan dibiaskan menuju titik fokus. Yang kedua, suatu sinar datang melalui titik fokus pasif di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Jadi ketika ada sinar datang menuju titik fokus, akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Jadi kebalikannya yang pertama tadi. Yang ketiga, suatu sinar datang melalui titik pusat optik lensa O akan diteruskan tanpa dibiaskan. Jadi ketika ada sinar datang melalui pusat optik lensa atau O, itu tidak akan dibiaskan atau hanya diteruskan ya. Jadi melalui titik pusat lensa akan diteruskan. Melukis pembentukan bayangan pada lensa cembung. Yang pertama, benda berada di ruang 1. Benda di ruang 1 berarti antara F dan O. Untuk mengetahui sifat bayangan, maka kita minimal harus menggambar dua sifat istimewanya. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus. Di ini ya, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik pusat optik lensa akan diteruskan atau tidak dibiaskan. Nah, nanti kita melakukan atau menggambar perpanjangan dari sinarnya ya. Nah, yang pertama perpanjangan dari titik fokus. Yang kedua, perpanjangan dari titik pusat optik. Nah, perpotongannya nanti akan terbentuk bayangannya. Nah, karena bayangannya terletak di belakang benda, maka sifat bayangan pada ruang 1 ialah maya, tegak, dan diperbesar. Yang kedua, benda berada pada ruang 2. Jadi bendanya terletak antara P2 dan F2. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Nah, perpotongannya akan menghasilkan pembentukan bayangannya. Nah, pembayangannya di sini. Berarti sifat bayangannya adalah nyata terbalik diperbesar. Yang ketiga, benda berada di ruang 3, yaitu bendanya terletak lebih dari P2. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik pusat fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik pusat ini ya, tidak akan dibiaskan atau diteruskan. Nah, perpotongannya akan menghasilkan bayangannya. Jadi sifat bayangannya adalah nyata terbalik diperkecil. Yang keempat, benda berada pada titik fokus atau F. Nah, sinar istimewanya yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama
akan dibiaskan menuju titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik pusat akan diteruskan atau tidak dibiaskan. Nah, nanti perpotongannya itu kita ambil garis putus-putus dari sinar biasnya sini. Nah, nanti akan menghasilkan sifat bayangan yaitu maya, tegak, diperbesar pada ruang tak terhingga. Yang terakhir, yang kelima, benda berada pada titik pusat kelengkungan cermin. Ya. Yang pertama, sinar datang menuju titik pusat lensa akan diteruskan atau tidak dibiaskan, jadi hanya lurus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Nah, perpotongannya akan menghasilkan bayangannya. Nah, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, sama besar. Sama besar itu berarti tingginya sama ya. Ingat, kalau sifat bayangan nyata, pasti sifatnya adalah terbalik. Ya, ingat ya, kalau sifatnya nyata, pasti terbalik. Begitu juga sebaliknya, jika sifat bayangannya adalah maya, itu pasti akan tegak. Jadi kalau sifat bayangannya maya itu pasti tegak, dan ketika nyata pasti terbalik. Nah, nanti kita kita melihat bayangannya aja, apakah diperbesar atau diperkecil atau sama besar. Oh ya, yang perlu kalian ketahui, sifat bayangan pada lensa cembung ini sama dengan sifat bayangan pada cermin cekung. Ya, ulangi sekali lagi, sifat bayangan pada lensa cembung itu sama dengan sifat bayangan pada cermin cekung. Nah, nanti kalian bisa cek sendiri ya. Oke, untuk lebih memahami lensa cembung ini, langsung saja kita ke contoh soal ya. Nah, sebelumnya kita ke persamaan lensa cembung dulu. Persamaan rumus pada lensa sama dengan rumus pada cermin, yaitu 1/F sama dengan 1/S plus 1/S strip, atau M sama dengan H strip per H, atau sama dengan S strip per S, di mana F itu adalah jarak fokus, satuannya cm, S itu jarak benda ke cermin, cm, S strip jarak bayangan ke cermin, cm, H adalah tinggi benda, satuannya cm, H strip adalah tinggi bayangan, satuannya cm, dan M adalah perbesaran bayangan. H strip atau S strip nilainya H strip atau S strip positif menyatakan bayangan adalah tegak atau maya, dan H strip atau S strip negatif menyatakan bayangan adalah terbalik atau nyata. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Yang pertama, sebuah benda setinggi 1 cm diletakkan di depan lensa cembung pada jarak 3 cm. Jika fokus lensa adalah 5 cm, tentukanlah sifat bayangan yang terbentuk. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. H sama dengan 1 cm, S sama dengan 3 cm, F sama dengan 5 cm. Nah, M-nya berarti 2 kali F, 2 kali 5 sama dengan 10 cm. Kemudian setelah itu, selanjutnya kita tinggal menggambar pembentukan bayangannya saja. Nah, karena jarak fokusnya itu 5 cm dan jarak bendanya adalah 3 cm, maka benda berada di ruang 1 nih ya, jaraknya 3 cm, titik fokusnya 5 cm. Langsung saja kita menggambar minimal 2 sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama,
sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus. Nah ini ya. Kemudian sinar datang menuju titik pusat lensa akan diteruskan atau tidak biaskan. Nah, pembentukan bayangannya ia terletak pada perpanjangan sinar biasnya. Ya, perpanjangan dari sinar fokus. Yang kedua, perpanjangan dari pusat lensa. Nah, perpotongannya akan menghasilkan bayangannya. Nah, karena bayangannya terletak di belakang benda, maka sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Oke, contoh nomor 2. Sebuah benda dengan tinggi 3 cm berada pada jarak 10 cm dari lensa cembung yang mempunyai jarak fokus 6 cm. Tentukanlah jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Pertama, kita tulis dulu yang diketahui. H sama dengan 3 cm, S sama dengan 10 cm, F sama dengan 6 cm, dan M sama dengan 2 kali F, atau 2 kali 6 sama dengan 12 cm. Yang ditanya adalah S strip, M, H strip, dan sifat bayangan. Jawab, kita cari dulu jarak bayangannya dulu, yaitu 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S strip. 1 per 6 sama dengan 1 per 10 per 1 per S strip. Nah, kita pindah ruas menjadi 1 per 6 min 1 per 10 sama dengan 1 per S strip. Kita samakan penyebutnya menjadi 30 ya. Berarti 1 per S strip sama dengan 5 per 3 per 30. 1 per S strip sama dengan 2 per 30. S strip maka dibalik, S strip sama dengan 30 per 2, atau S strip sama dengan 15 cm. Jadi jarak bayangannya adalah 15 cm. Kemudian perbesaran bayangannya yaitu M sama dengan S strip per S. M sama dengan 15 plus 10, maka diperoleh M atau perbesaran bayangannya sebesar 1,5 kali. Kemudian tinggi bayangannya M sama dengan H strip per H. 1,5 sama dengan H strip per 6. H strip sama dengan 1,5 kali 6, maka H strip atau tinggi bayangannya adalah 9 cm. Kemudian untuk menentukan sifat bayangannya, kita gambar dulu pembentukan bayangannya. Nah, karena bendanya terletak pada jarak 10 cm dan jarak fokusnya itu 6 cm, maka berarti benda terletak di ruang 2. Untuk menentukan sifat bayangannya, minimal kita harus menggambar 2 sinar istimewanya. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Nah, perpotongan sinar biasnya itu akan terbentuk bayangannya ya. Jadi bayangan terbentuk pada perpotongan sinar biasnya. Nah, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperbesar. Dapat kalian amati sendiri pada gambar. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.